dalam identifikasi masalah tersebut betul harus jelas bahwa ada persoalan terkait dengan sinergitas tersebut. Nah, disitulah itu ada apa masalahnya. Ketika itu bisa berjalan, apa faktor penghambatnya misalkan, atau ada hal-hal yang membuat sesuatu membuat sinergitas itu berjalan dengan baik apa. Nah, itu dijelaskan di dalam identifikasi masalah itu juga. Jadi nanti bisa istilahnya Baik, Pak. dijelaskan. Izin, Terus Pak. nanti di dalam Suaranya apa? terlalu kecil, Pak. Oh iya. Bagaimana dengan sekarang? Ya, alhamdulillah sudah besar. Oh, baik. Nah, nanti di dalam pembatasan masalah apa yang menjadi batasan masalahnya? Nah, ternyata Bapak menyatakan bahwa batasan masalahnya itu ada pada karakter religius, di mana karakter religius itu meliputi nilai-nilai keimanan, ketakwaan, disiplin ibadah, dan akhlakul karimah. Nah, di dalam pembatasan masalah inilah yang kemudian dijelaskan oleh Bapak di situ. Di luar dari karakter religius tersebut maka tidak akan dibahas. Itu kan ada jadi 1, 2, 3, 4 karakter. Nah, karakter itu harus dijelaskan di pembatasan masalah. Itu di luar dari itu maka tidak boleh, tidak akan dibahas. Nah, pembatasan masalah ini tadi yang nilai keimanan, ketakwaan, disiplin ibadah, dan akhlakul karimah itu nanti harus ada di kerangka konsep di bab 2. Konsep tentang keimanan, konsep tentang ketakwaan, konsep tentang disiplin ibadah, konsep tentang akhlakul karimah itu harus ada di bab 2, di bagian kerangka konsepnya. Itu harus ada. Nah, penulisan kerangka konsep itu di bab 2 nanti itu digunakan untuk menganalisis hal-hal tersebut, karakter religius tersebut. Itu dijelaskan di sana. Gitu ya. Nah, sekarang di bagian rumusan masalah. Di bagian rumusan masalah kan bagaimana sinergitas itu ya dalam Membentuk. ya untuk Ya, Pak. karakter religius. Nah, makanya karakter religius itulah yang kemudian menjadi titik utama fokusnya nanti. Jadi yang akan digali, dilihat, diambil datanya tentang siswanya adalah terkait dengan 4 hal tersebut. Gitu. Manfaat teoritis, manfaat nanti disesuaikan, terus di kajian pustaka, Pak, di bab 2 yang kajian pustaka berlebihan terdahulu itu disusun secara dialogis, jangan per poin 1, 2, 3, 4 sampai sekian, jangan seperti itu, tapi disusun secara dialogis. Bapak mendialogkan temuan-temuan penelitian yang Bapak kutip itu didialogkan, bukan membuatnya semacam daftar, tapi menjadi dialog. Itu. Jadi nanti silahkan disusun berdasarkan pada hal tersebut. Nanti dari sini Bapak akan menemukan celahnya di mana. Oh, ternyata penelitian si Rohmah, penelitian si Priya, penelitian Devi, gitu ya. Dia kurang nih menelitinya, gitu. Kurang karena masalahnya teorinya kurang pas gitu misalnya, atau masalahnya mengada-ada, misalnya seperti itu. Nah, celahnya di situ akan dilengkapi celah yang ada di penelitian
literatur atau penelitian terdahulu itu dapat menemukan celahnya, gapnya. Yang kedua, bisa menentukan kebaruan penelitian. Jadi boleh lebih dari 6. Kalau disusun secara geologis pasti akan lebih dari 6. Tapi kalau disusun per poin, 6 itu sudah sangat banyak. Baik, Pak, makasih. Jadi sedikit Pak, saya mengulangi penjelasan. Waktu penulisan dalam bentuk penjelasan itu dalam model mengandung unsur tanya jawab begitu Pak, atau model penyusunannya yang model tanya jawab Pak? Penyusunannya Pak, penyusunannya. Jadi literatur terdahulu itu digunakan untuk melihat tentang penelitian yang berkaitan dengan pembinaan karakter religius. Kan utamanya adalah itu sebetulnya. Apa? Nah, tapi di dalam kasus ataupun di dalam persoalan atau fenomena yang ada di MTS Bapak itu kan adanya sinergitas. Ini Bapak ingin melihat sinergitas. Gitu. Nah, oleh sebab itu, penelitian apa saja sih yang sudah membahas tentang pertama karakter religius, yang kedua membahas tentang sinergitas tersebut. Itu. Bapak kumpulin tuh penelitian-penelitian tersebut. Ada berapa? Oh, ternyata ada banyak sekali penelitian tersebut. Itu. Nah, di situ Bapak lihat ada nggak sih celahnya dari penelitian-penelitian tersebut? Apa sih yang belum dibahas oleh penelitian-penelitian mereka? Gitu. Nah, di situ Bapak identifikasi hal tersebut. Nah, dari situ kan Bapak mengetahui setelah mengumpulkan banyak penelitian, Bapak mengetahui oh celahnya ada di sini. Oh, ini belum dibahas. Oh, ini tidak relevan misalkan dan lain sebagainya. Nah, dari situ Bapak tahu celahnya itu ada di mana. Gapnya istilahnya begitu. Nah, dari situ maka kita baru akan bisa menemukan kebaruan dari penelitian Bapak sendiri yang membedakan penelitian Bapak dengan penelitian orang lain. Seperti itu. Tujuannya adalah tentukan penelitian-penelitiannya sebanyak-banyaknya kalau belum. Setelah itu temukan gapnya atau celahnya. Setelah itu baru temukan kebaruan. Begitu Pak. Ya, kasih Pak. Terus itu kan ada analisis penelitian terdahulu tuh, nah itu sudah mulai masuk ke sana. Sikap akademis sudah mulai ke sana. Cuman kata analisis penelitian gitu ya. Terus sikap akademis itu kata ini frase ini nggak perlu ditulis Pak. Baik Langsung Pak. aja ke paragrafnya. Itu. Nah, sekarang ke kerangka teoritis Pak. Ke kerangka konsepnya. Tadi kan Bapak fokusnya ke karakter religius yang mencakup nilai keimanan, ketakwaan, ibadah, dan akhlak. Itu. Nah, di bab 2 poin tentang kerangka konsep atau kerangka teori, silahkan nanti Bapak menambahkan tentang ini referensi tentang keimanan, ketakwaan, ibadah, serta akhlakul karimah yang mencerminkan tentang karakter religius. Itu ditambahkan di sana karena kan fokusnya mau ke sana. Iya Pak. Nah, ini harus ada ditulis di bab 2. Lantas dijelaskan bagaimana mengoperasionalisasikan. Jadi setiap konsep ataupun teori yang Bapak kutip di bab 2 itu ya harus dijelaskan konsep ini untuk apa, bagaimana menerapkannya di lapangan. Untuk konsep ini digunakan untuk menganalisis apa, itu harus dijelaskan di sana. Jadi tidak cuma nempel atau istilahnya mengutip saja, tapi dijelaskan nanti Bapak akan melakukannya bagaimana di lapangan. Digunakan untuk apa konsep ini di lapangan pekerjaan. Baik Pak. Terus ada
kalimat sikap akademis itu kata sikap akademis tadi dihapus saja Pak. Ya, baik Pak. Gitu ya Pak ya. Kalau kalimatnya mah berdasarkan teori tersebut dan lain sebagainya itu nggak usah, tapi frase sikap akademisnya itu yang dihapus saja. Nah, di dalam pembentukan karakter religius ini Bapak sudah memenuhi, cuman belum dijelaskan secara komprehensif bagaimana empat karakter tadi Pak. Kan di 2.2.4 pembentukan karakter religius itu sudah ada, cuman nanti diperdalam lagi. Ya Pak ya. Baik Pak, baik. Terima kasih. Terus kerangka berpikir Pak, Ya Pak. nanti dibuat bagannya Pak, kerangka berpikir. Dibuat bagannya Pak. Selanjutnya di bab 3 Pak. Di bab 3 nanti Bapak akan menggunakan penelitian kualitatif. Ya Nah, Pak. silahkan memilih salah satu pendekatan. Mau studi kasus, mau fenomenologi, mau etnografi misalkan, atau grounded theory, atau yang mana itu silahkan pilih salah satu. Jangan hanya menyebutkan menggunakan kualitatif deskriptif. Gitu ya Pak ya. Ya Pak. Pilih satu aja. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Pilih salah satu. Bapak punya metode penelitian tentang apa? Gitu ya. Saya sarankan misalnya bukunya tentang metode penelitiannya Creswell misalkan, atau bukunya Robert hanya jika menggunakan studi kasus misalnya, itu bisa digunakan untuk menyusun di bab 3 gitu Pak. Baik Pak. Ya. Udah tahu menyusun bab 3 itu pilih salah satu. Terus di lokasi dan waktu penelitian, di waktunya nanti mohon dibuat menjadi bagiannya Pak. Buat menjadi bagan Pak. Kan cuma tahap persiapan. Bagian-bagian. Ya. Baik. Ya, itu kan cuma tahap persiapan, hanya dijelaskan Februari sampai April dan sebagainya. Ya Pak. Dari tahap persiapan sampai penyusunan laporan itu mulai Februari sampai April. Nah, itu tolong dibuat bagannya, tabelnya tuh Pak, Iya Pak. kotak-kotaknya itu. Ya Pak. Nah, itu bisa dibuat. Terus terus data primer itu cuma guru, kepala, dan orang tua di data primer. Nanti silahkan tambahkan siswanya. Tuh, karena kan yang objeknya itu kan siswa. Iya Pak ya. Tapi siswa tidak dijadikan sebagai data. Jadi seakan-akan hanya ingin melihat sinergitas orang tua dan guru saja dan kepala sekolah. Padahal yang akan disasar adalah siswa. Baik Pak. Terus orang tua nanti tambahkan sesuai dengan jumlah siswanya berapa. Lantas diwawancara mendalam nanti bisa ditambahkan kriteria pemilihan informannya, walaupun di bawah ada nanti bisa dinaikkan ke sini. Ya Pak. Terus sebutkan siapa saja informannya Pak. Misalnya guru siapa namanya, kepala siapa namanya, siswa siapa namanya. Oh ya. Terus orang tua siapa namanya, identitasnya gitu Pak. Oh ya Kalau Pak. tidak berkenan untuk disebutkan identitasnya, bisa menggunakan anonim atau disamarkan namanya. Ya. Baik Pak, Jelas makasih. informannya siapa saja. Izin Pak,
Kalau terkait dengan informannya itu ada batas minimal atau maksimalnya, Pak? Tidak ada batas minimal atau maksimal, Pak. Lebih tepatnya adalah saat data itu sudah memadai atau sudah cukup, tidak ditemukan data baru lagi, ya berarti sudah cukup. Tapi kalau masih ditemukan data baru lagi, itu kita masih tetap harus mencari informasi. Ya, baik. Makasih, Pak. Ya, Pak. Jadi tidak ada minimal. Lalu karena di sini Bapak sudah mengutip Creswell, jadi saran saya sudah tidak perlu lagi untuk mengutip dari Sugiono maupun Moleo. Baik, Pak. Ya. Ya, Pak. Nah, ada beberapa nama yang Bapak kutip, misalnya kayak Lincoln dan Buba, kan Bapak kutip itu, cuman belum ada di daftar pustaka. Iya. Nah, pastikan semua yang kutip ada di daftar pustaka. Ya, Baik, ya. Pak. Nah, di bagian keabsahan data itu dijelaskan bagaimana keabsahan data ini diterapkan di lapangan. Jadi tidak hanya mengutip saja, tapi benar-benar bagaimana si peneliti atau Bapak melakukan ya di lapangan. Jadi operasionalisasinya bagaimana di lapangan. Jadi jangan hanya mengutip saja, tapi jelas bagaimana melakukannya di lapangan. Untuk memastikan data ini sehat. Misalnya seperti apa, Pak? Apa, Pak? Misalnya bentuknya seperti apa, Pak? Misalnya Bapak kan mengutip tentang triangulasi. Ya. Ya, Pak. Bapak kan mengutip tentang Wawancara. triangulasi. Ya. Nah, Bapak di dalam menelitinya di dalam lapangan itu menggunakan satu, cek apa yang dikatakan oleh informan apakah sesuai dengan kenyataan di lapangan atau tidak. Satu. Terus cek lagi ke informan yang lain apakah benar informan A itu mengatakan seperti ini. Gitu. Ya. Terus dicek lagi apakah ada dokumennya. Nah, dokumennya itu sesuai dengan pelaksanaannya enggak di lapangan. Itu kita sebut sebagai triangulasi. Nah, di situ Bapak bisa menjelaskan bahwa peneliti melakukan tadi triangulasi sumber. Si A dicek ke si B dicek ke A, C dicek ke lainnya. Itu salah satu bahwa peneliti melakukan hal tersebut. Baik. Lapangan itu harus diberitakan. Baik, terima kasih. Itu atas. Kalau terkait dengan dokumentasi itu gimana, Pak? Apa dokumentasi itu perlu dicantumkan nanti pada saat penulisan itu, Pak? Ya, boleh. Dokumennya apa saja? Dokumen. Jadi kalau ada teknik pengumpulan datanya itu adalah kita mengumpulkan dokumen-dokumen yang didapatkan selama penelitian, termasuk misalnya RPP-nya, ya, RPP-nya. Terus implementasinya di lapangan, ada program kan, misalnya program peningkatan karakter mahasiswa misalnya, ambil itu bisa menjadi dokumen program tersebut, juga bisa menjadi dokumen. Jadi bisa disebutkan satu dokumen RPSPA, dua dokumen program kegiatan, terus foto-fotonya, dan terus kemudian transkrip wawancaranya itu juga bisa masuk ke dokumen.
sedikit Pak, namun apa namanya, dokumen-dokumentasi itu tidak perlu dijelaskan panjang lebar Pak. Nggak perlu Pak, hanya Oh ya, disebutkan saja. ya baik Pak. Sebutkan saja. Sebutkan dokumen apa namanya. Misalkan ada profil sekolah, ya sebutkan dokumen profil sekolah. Ya baik Pak. Kebetulan ada memang program yang tetap kita jalankan sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan karakter itu Pak. Eh, Oh ya. ya, itu kita adakan setiap pagi untuk mewujudkan karakter itu Oh maksud iya. saya Pak. Nah itu juga bisa. Nanti kan itu bagaimana implementasinya itu kan sebetulnya bisa dijelaskan di bagian 54, bagian temuan di lapangan itu hasilnya. Itu bisa dijelaskan di Ya, hari itu Pak. baik Pak, terima kasih. Ya. Terus di bagian teknik analisis data itu Bapak masih menggunakan kata reduksi data, padahal kita sudah menulisnya itu sudah merevisinya menjadi kondensasi data. Jadi Pak Mais Haberman dan saudara itu menggunakan kondensasi data, bukan revisi data. Lantas bagannya itu nanti perlu direvisi Pak, bagian analisis data. Lihat aja di internet bagiannya seperti apa, Baik Pak. karena itu panahnya tidak seperti itu, nanti direvisi. Ya, baik Pak. Terus bagian jadwal itu kan sebetulnya sama dengan waktu penelitian. Ada tahap persiapan, pengumpulan, tahap analisis, tahap penyusunan laporan. Itu, nah, ini kan sudah ada tabelnya, itu bisa dinaikkan ke atas sebetulnya Pak. Ya baik Pak. Karena rancu, kalau melihat di buku pedoman itu rancu, ada waktu, ada 2 kali waktu. Kalau saya setujunya 1 aja cukup. Iya Pak. Baik Pak. Jadi ini bisa dinaikkan ke lokasi dan waktu. Atau lokasinya yang diturunin juga boleh. Ya. Berarti cukup satu aja ya Pak ya. Ya 1 aja. Jadi ini Baik. bisa dinaikkan isinya. Kasih Pak. Nah untuk persiapan dan perizinan, sebetulnya kan bisa ditulis dari awal Pak. Penyusunan proposal tuh, proposalnya mulai dari kapan? Misalnya dari Desember, ya tulis Desember, Januari. Terus kemudian sidangnya itu kan Februari sekarang nih, Iya Februari. Pak. Revisinya nanti 2 minggu nih, berarti kalau 2 minggu sekarang tanggal 28, berarti sudah masuk bulan Maret. Nah Iya. nanti penelitiannya misalnya bisa bulan Maret, April, Mei. Oh. Terus nanti penyusunan laporannya bisa di bulan April atau Mei atau Juni misalkan. Ya. Baik Pak. Saya berharap Bapak memiliki kesempatan berkenan untuk memberikan bimbingan perbaikan ini nanti. Ya Pak, ya. Ini saya juga nanti, ini kan langsung saya kasih, Bapak kasih saya kasih catatannya kan. Ya, terima kasih Pak. Apa yang perlu untuk diperbaiki. Ya. Nah ini yang terakhir Pak. Terakhir yaitu di daftar pustaka. Di daftar pustaka itu nanti silakan, kalau Bapak sudah paham Mendeley bisa digunakan Mendeley. Kalau belum paham boleh meminta tolong kawan, boleh meminta tolong kerabat atau saudara yang paham hal tersebut. Baik Pak. Misalkan ada kerabat yang mahasiswa gitu ya, atau yang paham dengan Mendeley gitu ya, boleh meminta tolong referensinya di Mendeleykan misalkan Baik. menggunakan American Psychological Association atau APA style yang edisi itu. Lantas perbanyak jurnalnya, karena di sini sangat sedikit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, itu sangat sedikit Pak. Baik. Terima kasih Pak. Perbanyak jurnal-jurnalnya. Ya Pak. Tadi banyak sekali referensi
Ya, baik Pak. Jadi maksudnya adalah agar kelihatan bahwa kita itu referensinya banyak, banyak yang sudah kita Oh iya, iya. baca, banyak yang kita pahami. Ya, Dan persoalan terkait dengan sinergitas. Ya Pak baik ya. Pak. Baik. Saya rasa itu saja Pak dari saya yang bisa saya eh, sampaikan. Gitu ya. Barangkali ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan atau tanyakan sebelum kita akhiri. Ya, baik. Ah, saya mengucapkan terima kasih atas saran ataupun koreksi serta petunjuk dari Bapak. Walaupun terus terang Pak, penjelasan Bapak tadi banyak yang masih saya pikirkan bagaimana cara untuk mewujudkan ataupun untuk melaksanakan perbaikan terhadap hal ini. Walaupun ketika Bapak menyampaikan saya memahami, akan tetapi cara untuk membuat dan menyusun yang seperti itu yang masih menjadi bahan pemikiran untuk saya harus dalami Pak. Oleh karenanya saya mengharap betul untuk Bapak mau memberikan bimbingan dan petunjuk kepada saya untuk memperbaikinya nanti. Baik. Ya Pak, siap siap. Ya, Bapak jangan khawatir karena kan saya sudah lupa juga kalau insya Allah kan menjadi pembimbing skripsi ini, ya insya Allah akan saya bantu Pak sebisa mungkin gitu ya. ya, Dengan cara ya saya seperti ini memberikan catatan-catatan. Nanti kalau misalkan Bapak kirim naskah, saya kirim catatannya lagi. Pak ya, ini seperti ini agar sesuai dengan kaidah ilmiah, sesuai dengan apa yang jurusan minta seperti itu. ya, ya. Terima Kalau kasih ya Pak. bingung, ya kalau bingung silahkan langsung tanyakan saja Pak. Ya, ya. Baik Pak. Terima kasih atas izin yang diberikan sebelumnya. Terima kasih Pak. Ya Pak, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Ya, mungkin cukup Pak. Terima kasih. Ya, ya setelah ini paling saya langsung ke serahkan catatannya. Oh ya. Masih ada lagi Pak yang Kalau dari saya cukup paling ini rekamannya nanti silahkan disampaikan ke jurusan. Jangan lupa screenshot juga barangkali dibutuhkan. Oh ya Pak. Sudah screenshot Pak? Ya sudah Pak. Sudah, baik. Udah. Sudah, Ya, terima kasih. bisa diarsipkan, simpan, direkam ya. Jadi bisa digunakan untuk laporan nanti. Ya. Baik. Terima kasih kalau begitu Pak. Ya, Pak. Mohon maaf. Ini ada waktu 2 minggu Ya. untuk perbaikan. Kalau sudah bisa nanti saya lihat. Setelah itu baru kan untuk tanda tangan KRS pengesahannya itu Ya. pengajuan SK. Perbaikan itu nanti setelahnya dikirim ke Bapak lagi kah atau gimana Kak? Ya perbaikan kirim ke saya, kalau saya sudah baru nanti akan saya tanda tangan. Oh ya Pak, baik. Terima kasih Pak atas semua saran, arahan, petunjuk dari Bapak. Mudah-mudahan, mohon doa juga Pak, mudah-mudahan saya memiliki kemampuan dan dibimbing untuk dapat melaksanakan dan menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi ke depan. Amin. Ya, Ya, semoga diberikan kelancaran Pak dalam amin, amin, amin. jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Mau pas lagi kepikiran langsung ditanyakan juga boleh. Amin. Baik Pak. Kalau pas saya sudah sempat pasti akan saya balas. Ya, baik Pak, terima kasih. Kalau sudah selesai Pak, izin saya mau pamit. Baik, silakan ditutup saja Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Izin pamit Pak. Ya, baik Pak, sama-sama. Sehat-sehat ya Pak. Ya, alhamdulillah. Makasih Pak.